Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahu a'lam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman, nikmat sehat dan waktu luang sehingga masih diberi takdir yang baik, masih dikumpulkannya kita oleh Allah di masjid sini. Bisa sholat subuh, kemudian sejenak kita duduk di majelis ini untuk mencari ilmu. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Salawat salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in hingga hari kiamat. Monggo kita mulai acara kita dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillah. Nih, kita lanjutkan kajian kita masih tentang niat. Ada 3 kaidah besar dalam teori tentang niat. Yang pertama sudah kita kaji kemarin, bahwa la thawaba illa bin niat, tidak ada pahala dan ganjaran kecuali dengan adanya niat. Jadi kalau tidak ada niat, maka tidak ada pahala, tidak ada kebaikan. Artinya dia menjadi suatu perkara yang mubah saja, tidak berpahala karena tidak ada niat. Kaidah yang kedua, segala sesuatu berdasarkan kepada maksudnya saja. Segala sesuatu al-umuru bi maqasidiha. Segala sesuatu itu berdasarkan kepada tujuan, maksudnya. Maksud dari kaidah ini adalah sesungguhnya ketetapan hukum syarak bagi amal perbuatan manusia itu yang berupa ucapan atau tindakan adalah mengikuti maksud dan tujuan orang yang melakukan tindakan tersebut, bukan sisi lahiriah. Jadi penetapan hukum syariat itu dilihat dari tujuannya, bukan dari sisi amaliah fisiknya. Ya. Maka kaidah ini memberikan sebuah konsekuensi nanti. Contoh kasusnya, hukuman membunuh seseorang manusia sesuai tujuan dan niat orang yang melakukan tindakan kriminal pembunuhan tersebut. Macam-macam, Pak. Orang bunuh itu motifnya macam-macam. Apabila orang yang membunuh tersebut sengaja bunuh, maka dihukum kisos. Ada orang Islam membunuh orang Islam lainnya, sengaja. Entah motifnya apa, entah ekonomi, entah balas dendam, maka dihukum kisos. Pembunuhnya mendapatkan hukuman kisos, dihukum, dipenggal. Hukum penggal secara syariat. Ya, bukan hukum racun, bukan hukum apa ini, Pak? Tembak, bukan hukum setrum.
Itu semua hukuman yang menyakitkan semua itu. Racun itu menyakitkan, nyiksa. Setrum apalagi, tembak juga tidak langsung mati, Pak. Orang ditembak itu tidak langsung meninggal. Ada waktu yang butuh cukup lama untuk sampai dia benar-benar mati. Tapi kalau hukum pancung selesai. Cuman bagi kita, bagi kebanyakan manusia itu dianggap kejam. Padahal tidak kejam karena dipenggal langsung dari lehernya. Tidak ada rasa sakit. Kalau orang dipenggal, dipancung, dikisos itu dari belakang. Jadi orang itu akan menghadap ke tanah, kemudian dihukum dari belakang. Kenapa nggak sakit? Karena penggalan itu tidak sempat mengirim sinyal dan rasa sakit ke otak. Yang membuat sakit kan di bagian otak. Maka ketika rasa sakit itu berhenti di tengkuk, selesai. Memang kepala langsung head off. Itu kalau orang nggak bisa lihat langsung pingsan. Maka di Jogja ada masjid apa? Kisos. Itu masjid khusus untuk eksekusi. Jadi dalam Islam itu hukumannya memang dianggap kejam, tapi sebenarnya itu sangat tidak menyakitkan. Berbeda kalau hewan kurban. Hewan kurban bukan dari tengkuk, tapi dari lehernya. Ya. Nah, tapi kalau dia melakukan dengan sengaja, misalnya Pak, ada ini kan musim apa nih Pak? Buah buah mangga nih, ada orang tak lempar mangga, pakai batu, diambil batu, dia lempar mangga, ternyata bleset, batu meluncur terus kena seorang lansia, pas kepalanya, mati Pak. Niatnya sengaja Pak enggak? Enggak sengaja, niatnya melempar buah yang kena manusia, mati juga. Apakah dihukum kisos? Enggak, karena enggak sengaja. Apa hukumannya? Bayar denda. Iya. Nah, kalau nggak salah 40 ekor unta. 40 ekor unta. Nggak tahu unta sekarang berapa harganya. Kalikan saja 40. Itu namanya diat, denda. Ya. Nah, kalau orang sholat karena Allah ikhlas diberi pahala sama Allah. Tapi kalau karena riya, tidak diterima. Nah, berarti niat itu menentukan. Secara fisik sama, orang itu sama-sama sholat. Bisa jadi, mohon maaf kalau kita gambarkan contoh. Ada orang sama-sama sholat di masjid yang sama, gerakannya sama, tapi pahalanya bisa berbeda-beda, tergantung niat tujuannya. Orang yang duduk di majelis ilmu pun sama-sama duduk, Pak, tapi pahalanya bisa beda, Pak. Beda-beda, tergantung tujuan dan niat. Terus barangkali barang siapa yang mengambil barang temuan, ya ada orang kita nemu uang 100.000 misalnya, maaf 100.000. Kalau ngambil barang temuan itu dengan niat memiliki, dihukumi gosok. Gosok itu mengambil ya dari orangnya, namanya gosok. Mirip-mirip dengan mencuri. Kalau niatnya mengambil untuk memiliki. Nah, kalau nemu uang itu biasanya orang diambil apa langsung dibiarkan Pak. Kalau ada uang 100 jatuh gitu. Diambil, terus diapain? Kabar polisi nggak mungkin 100.000. Ada depan rumah, di depan kantor saya itu ada pemilik warung nemu satu kresek isinya uang Pak, uang penuh, uang cash, disimpan sama dia. Akhirnya ada orang datang, ada HP di situ dihubungi, alhamdulillah ketemu, ya dikembalikan. Orang jujur sekali, alhamdulillah. Orang sudah meninggal kan, namanya Pak Yasin.
Nah, kalau orang ini mengambil harta itu dengan niat miliki, dihukumi gosok, berdosa, dan wajib mengganti kerusakan yang ada di barang itu. Tapi kalau dia ngambil barang untuk jaga, boleh membawa, dan seperti orang yang dititipi. Dan kalau barang itu rusak, nggak perlu ganti, karena memang dia niatnya menjaga. Contoh lain, ada laki-laki suami berkata kepada istrinya, pergilah ke rumah keluargamu, bahasa Jawa nih, mulio nang bapakmu. Kalau niatnya niat cerai, jatuh cerai. Satu, pulanglah ke rumah ayahmu. Kalau niat ngomong itu adalah niat cerai, jatuh cerai. Tapi kalau niat bukan itu, kenapa? Kok suruh pulang ke rumah ayahnya? Karena di sini air mati. Pulang ke rumah bapakmu, cuci baju di rumah. Nah, itu beda lagi. Niatnya beda. Ya. Ya, ini termasuk lafaz cerai tapi yang tidak soreh, tidak tegas. Kalau ada orang yang mengucapkan, suami mengucapkan cerai kepada istrinya dengan kalimat-kalimat biasa seperti apa ya? Eh, kamu seperti ibuku. Kamu seperti ibuku. Kalau niatnya menyamakan istri dengan ibunya, jatuh cerai. Tapi kalau enggak, beda lagi. Paling enggak kena efek dari dihar. Dihar itu menyamakan istri dengan ibu. Tapi enggak jatuh cerai. Enggak jatuh cerai. Tapi tetap dihukum. Ada sanksinya itu. Ya. Nah, kalimat-kalimat yang tidak tegas ini biasanya suami-suami yang sering mengatakan. Nah, kalau misalnya suami mengatakan ini dengan niat cerai, jatuh cerai. Kalau enggak, enggak. Ya. Kemudian, jika dalam mazhab Hanafi ada orang menjual perasan anggur kepada orang yang biasa buat arak adalah berdagang, maka hal itu tidak haram. Ini dalam mazhab Hanafi, Pak. Perasan anggur itu bukan khomer. Perasan anggur itu labir namanya. Itu tidak khomer, bukan khomer. Tapi tiga mazhab lainnya itu dianggap khomer. Kenapa? Memabukkan. Nah, namun jika dia berniat supaya perasan anggur itu dibuat arak, jadi haram. Ya. Contoh lain, ketika ada seseorang tidak bicara sama saudaranya lebih dari 3 hari karena niat mendiamkan, memboikot, jatuh hukum haram. Tapi kalau nggak ada niat mendiamkan saudaranya, tidak jatuh hukum haram. Maka ini semua tergantung niat. Ya. Lanjut. Jika ada orang sholat membaca satu ayat Al-Quran dengan niat menjawab pembicaraan orang lain, maka batal sholatnya. Misalnya begini, Pak. Kita kedatangan tamu ke rumah kita. Kita pas sholat, sedang sholat. Assalamualaikum. Terus kita jawab. Jawabnya itu pakai apa? Doa, sholat, takbir. Ketika tamu mengucapkan salam, assalamualaikum, terus kita sholat. Ketika kita pengen menjawab salamnya orang ini dengan bacaan sholat, misalnya kita mengeraskan takbir kita, Allahu Akbar, niatnya jawab salam, batal sholatnya. Niatnya jawab salam, batal sholat. Tapi kalau niatnya zikir, enggak. Memang waktunya baca takbir. Makanya sama kalau di sini ada imam yang keliru, imamnya keliru. Keliru ketika harusnya duduk, dia berdiri, tahiyat awal. Kemudian makmum mengucapkan subhanallah. Niatnya apa? Niatnya mengingatkan apa niat zikir? sudah berubah niatnya. Kalau niatnya mengingatkan imam, maka makmum batal.
Ayo. Lu kan perintahnya Nabi, Pak Ustadz. Lu betul. Perintahnya Nabi kalau ada imam keliru, ucapkan tasbih. Tapi niatnya mengucapkan tasbih itu subhanallah itu niatnya adalah zikir. Oh zikir? Ya. Karena subhanallah maknanya maha suci Allah. Berarti Allah saja yang tidak pernah salah. Yang namanya manusia, Pak Imam, bisa salah. Maka ketika mengucapkan subhanallah, itu kita zikir Allah yang tidak pernah salah. Allah suci dari kekurangan. Kalau Pak Imam tempatnya salah, itu zikir begitu tidak batal salatnya. Subhanallah. Dari intonasinya sudah kelihatan. Subhanallah. Begitu. Tapi kalau niatnya mengingatkan, Subhanallah. Nah, ya kan? Kalau lagi imam nggak ngeh, gimana? Subhanallah, subhanallah. Gitu. Sudah niatnya udah keliru. Makanya kalau kita subhanallah itu harus pakai ilmu. Niatnya apa? Di zikir. Loh kenapa salah Pak Ustaz? Kan subhanallah. Iya, tapi niatnya ngomong. Niatnya begini, bahasanya nih. Pak Imam, sampean salah. Nah, itu. Tapi bahasanya zikir. Nah, ini harus hati-hati ya. Ya, tuh, bacaan salah kan, kalau bacaan salah kan kita mengingatkannya dengan bacaan yang benar. Ini yang keliru gerakan toh. Nah, kalau misalnya imam keliru ayat bagaimana? Apa subhanallah? Enggak, kita baca ayatnya yang benar. Misalnya apa misalnya Pak? Qul ya ayyuhal kafirun. Imam lagi ruwet barangkali sama istrinya. Kak, sudah selesai bulat baik. Ya kan? Kafirun kan surat yang cukup bulat bagi sebagian orang. Nah, karena kita tahu, wah Pak Imam gak mari-mari al-kafirunnya. Jangan luruskan. Luruskannya itu membaca ayat, toh. Membaca ayatnya. Bukan subhanallah. Subhanallah adalah ketika imam. Nah, pernah kejadian imam baca surat pendek, ditasbih terus sama makmumnya. Ditasbih terus, subhanallah. Ganti, imamnya merasa salah, ganti surat, subhanallah. Salah terus ini. Sampai 3 kali subhanallah. Ternyata ada makmum yang kalau nggak salah itu lagi batal, berarti belum termasuk sholat. Karena tahu makmum ini kok 3 kali imam ditasbih terus, karena memang belum baca Al-Fatihah. Jadi imam makmumnya yang di luar itu yang belum sholat teriak dia Al-Fatihah. Dia jelas salah, mau belum baca Fatihah, langsung baca su surat. Ya, imamnya lagi mungkin namun gimana. Ada juga imam sholat id enggak takbir. Enggak takbir 7 kali, langsung Al-Fatihah. Itu kan di tasbih subhanallah. Nah, subhanallah. Imam harus ngerti. Nah, gitu. Jadi kalau bacaan yang salah teruskan. Tapi kalau gerakan pakai tasbih. Kalau perempuan ingatkan pakai apa? Ini. Punggung tangan. Ditepuk. Punggung. Bukan ini. Kalau perempuan pakai tasbih nanti imam malah hilang apalagi. Ya, perempuan tidak boleh pakai suara. Ya. Lanjut. Nah ini, apabila ada orang sujud di hadapan sultan, raja, niat beri hormat, bukan masuk menyembah, tidak bisa dihukumi kafir. Tidak bisa. Maka sekarang ini banyak kekeliruan sebagian saudara kita menganggap orang itu syirik atau kafir hanya dengan perilaku fisik. Hanya dengan perilaku fisik. Ada orang mencium batu nisan dihukumi syirik. Ini kan kejauhan, Pak. Terlalu jauh. Imam Nawawi menyebut amalan mencium batu nisan itu makruh. Makruh saja.
Tidak sampai haram. Apalagi syirik. Syirik itu mentok, Pak. Kalau orang kita mengatakan syirik itu sudah mengatakan orang ini sama dengan kafir. Ini berlebihan. Ya. Kalau kita menilai orang sesuatu amalan dengan syirik hanya dengan perilaku fisik tanpa melihat apa niatnya dan tujuannya, kita menjadi orang yang gampang memvonis orang syirik. Sekarang saya tanya, apa hukumnya orang nyembah batu besar, hitam, kotak? Hah? Apa hukumnya orang bersujud di depan batu hitam kotak? Apa hukumnya? Iya, secara fisik. Secara fisik orang ini nyembah batu enggak? Kita Bang Ka'bah itu nyembah batu enggak? Nyembah batu, Pak. Betul enggak? Loh, kok bingung? Nyembah batu enggak? Secara fisik. Loh, lah iya kan secara fisik. Secara fisik kita nyembah batu. Ngalah-ngalahi orang Nasrani. Orang Nasrani paling nyembah atau salib kecil dia. Ini kan batu besar. Gimana aja dengan jawab? Ini. Atau baca surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila bihim rihlata syita'i. Ayat ujung ayatnya. Fal ya budu robba hadal bait. Hendaknya orang-orang beriman ini menyembah pemilik rumah ini. Nah, yang disembah pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Kalau sekedar sebuah perilaku yang seperti orang menyembah itu kita hukumi syirik, menyembah dihukumi syirik, maka seluruh orang yang sujud depan Ka'bah itu hukumnya syirik semua. Karena menyembah batu. Nabi Adam pernah enggak disembah sama malaikat? Disujudi malaikat pernah? Pernah, berarti malaikat syirik enggak? Enggak. Itu sujud apa? Sujud penghormatan. Nah, berarti kalau ada yang kemarin rame di mana di medsos di televisi Trans 7 ada santri-santri nyium tangan yainya, bahkan kakinya yainya dicium, itu nyembah apa gimana? Nah, kan begitu. Menilainya begitu, Pak. Alhamdulillah saya punya tradisi setiap ketika sungkem sama orang tua saya cium kaki ibu saya. Apakah saya nyembah? Enggak. Saya enggak ada niat nyembah. Niat saya menghormati ibu saya. Jangan kakinya, telapak kakinya pun lebih berhak untuk saya cium. Kenapa? Karena ibu kandung. Apakah itu menyembah? Bukan. Bukan. Jadi tolong dibedakan. Nah, niat itu menentukan. Kita nggak bisa mengatakan sesuatu berdasarkan sesuatu yang itu terkesan seakan-akan syirik. Padahal enggak. Lihat tujuannya. Apa niatnya? Berobat ke dokter hukumnya sakit. Berobat ke dokter hukumnya apa? Hah? Berobat itu hukumnya apa? Berobat. Kalau sakit kita berobat itu hukumnya apa? Hukumnya asalnya adalah mubah. Mubah itu boleh. Boleh berobat, boleh tidak. Loh, kalau sakit gimana Pak Ustaz? Masa nggak berobat? Ada dua memang. Kalau orang ini mampu bersabar dari sakit yang diderita, maka hukum berobat nggak wajib, mubah. Karena bagi dia, sakit itu menghilangkan dosa-dosanya. Tuh, saya akan sebutkan satu kasus. Karena ada Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu itu ketika sakit,
diamputasi Pak. Urwah bin Zubair itu diamputasi. Ini saat tabiin. Itu nggak pakai obat penghilang rasa. Kenapa? Karena ketika waktu itu beliau tetap jangan, nggak usah. Biar saya rasakan sakitnya ini, diamputasi. Amputasi tanpa penghilang rasa, tanpa bius. Gimana rasanya Pak? Pingsan beliau. Kenapa? Karena beliau tidak mau menggunakan obat itu supaya dia merasakan sakitnya dan menghilangkan dosanya. Tapi bagi orang yang sudah tidak kuat sakit dan gampang mencela takdir, berobat hukumnya wajib. Kalau kita gampang mengeluh, dikit-dikit sakit, mengeluh, sakit dikit ngeluh, maka berobat hukumnya wajib. Karena kalau nggak berobat, menyalahkan takdir. Akhirnya mengeluh terus, Pak. Nah, itu berobat begitu hukumnya. Pilihan sebenarnya, pilihan obat berobat. Jenengan kalau misalnya mencapai level seperti Urwah bin Zubair, sakit sedikit, jenengan tahan Pak. Sakit kepala misalnya, kepala ya, misalnya sakit kepala. Jenengan tahan. Ya Allah, sakit, ya Allah. Sakit. Tapi saya terima ya Allah. Oh itu beda levelnya dengan orang yang sakit kepala terus minum obat. Level keimanannya bagus ya. Pertama, menahan dia. Ya Allah, sakit. Ditahan. Nah, tapi bagi orang yang nggak kuat, minum obat. Ya, sakit gigi. Ya, silakan. Nah, sekarang berobat ke dokter, hukumnya mubah. Dulu ada fenomena batu ponari, betul. Nah, berobat ke batu ponari, hukumnya apa? Hukumnya apa? Syirik. Syirik, betul. Kalau ke dokter, bedanya apa dokter sama ponari? Ponari lima batu. Kalau dokter, ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kita kita punya kaidah bahwa syirik itu bergantung kepada selain Allah. Betul? Kalau orang ke dokter niatnya sembuhnya minta sama dokter, hukumnya syirik. Meskipun ke dokter. Kalau ke ponari minta sembuh sama batu ponari, syirik. Kalau minta sembuhnya ada orang ke dokter, minta sembuhnya sama Allah, jalannya lewat dokter, boleh? Boleh. Mintanya sama Allah, jalurnya lewat dokter, betul? Sekarang ada orang ke ponari, minta sembuh sama Allah, jalurnya lewat ponari, batu ponari. Hukumnya? Hah? Syirik apa enggak? Hah? Syiriknya di mana? Bukan. Mintanya sama siapa? Minta sembuhnya. Fokus ke situ. Minta sembuhnya sama siapa? Allah. Jalurnya lewat batu. Yang ini jalurnya lewat dokter. Kajian kita, orang yang berobat dengan batu ponari itu, kalau niatnya kepada Allah belum jatuh syirik, tapi minimal gob. Jadi ini Pak. Mintanya itu sama Allah. Tapi jalurnya itu aneh. Jalurnya aneh begini nih, tidak bisa dihukumi syirik karena mintanya itu sama Allah. Tapi caranya itu aneh, di luar wajarannya. Tadi dihukumnya minimal. Nah, Pak Yai. Ya sama. Minta sama Pak Yai itu minta sama siapa? Sekarang begini, Pak Dokter sama Pak Yai sama enggak statusnya? Sama. Dokter sama Pak Yai sama statusnya Pak. Cuman jalurnya berbeda. Yang Pak Yai lewat jalur doa, kan begitu. Betul. Dokter lewat jalur
ilmu pengetahuan. Betul. Ini kan jalur saja. Tapi mintanya sama siapa? Allah. Minta sama Allah itu tidak bisa dihukumi syirik. Kalau minta kepada selain Allah bisa dihukumi syirik. Tipis nggak ini? Tipis nggak? Gimana? Lu sama. Kalau kita minum obat dengan keyakinan obat menyembuhkan, syirik apa enggak? Lu syirik, Pak. Jangan jauh-jauh. Saya kalau sakit kepala, Pak, minum obat A, pasti sembuh. Keyakinan begitu. Syirik apa enggak? Syirik. Ya. Ya, betul. Oh, ke dokter syirik. Ke dokter syirik itu kalau kita berobat ke, maaf, kalau dokter ini, mohon maaf, bukan masalah dokternya ini. Kebergantungan kita kepada selain Allahnya itu, Pak. Bukan kepada dokternya, bukan pada ilmunya tadi. Kebergantungan kita kepada selain Allahnya itu. Bisa dipahami ini, Pak? Belum. Ilmu pengetahuan itu makhluk atau bukan? Ilmu itu makhluk bukan? Makhluk. Dokter makhluk bukan? Obat. Maka semua makhluk. Maka kita ketika berobat, Pak, itu posisinya harus begini, Pak. Bismillah. Obat ini makhluk. Yang menyembuhkan Allah. Minum. Syirik enggak? Tidak. Belum tentu, Bapak. Doa itu kan berbahasa lisan. Yang kita kaji adalah bahasa hati. Ketergantungan. Ketergantungan kepada selain Allah. Uh, doa. Doa itu bismillah. Betul, Pak. Tapi ketergantungan hati yang kita maksud. Karena syirik itu berkaitan dengan hati, bukan lisan. Bisa saya konkretkan lagi. Oke, gini misalnya. Kita kalau habis makan, kita rasa apa? Kenyang. Yang mengenyangkan apa? Yang mengenyangkan apa? Oh, keliru. Syirik itu. Syirik itu. Yang mengenyangkan siapa? Allah. Melalui jalur makan. Ada nggak orang makan nggak kenyang-kenyang? Orangnya nggak ada ini. Orang jenengan paham nggak ini syirik ini? Bisa dipahami, guys. Sekarang gini, ada suami siaga satu, suami siaga satu, istrinya sudah apa ini, Pak? Bukaan 3, bukaan 2. Seorang laki-laki membawa istrinya sudah bukaan 2, 3 ini kan panik nggak? Panik. Dibawa kemana? Rumah sakit. Ketika kaki berjalan ke rumah sakit, hati bergantung kemana? Benar. Serius. Bukan bidan. Bukan dokter. Itu poinnya di situ, Pak. Kebergantungan kita kepada selain Allah sampai pada tataran makan kenyang. Yang mengenyangkan bukan makanan, karena makanan itu makhluk. Yang mengenyangkan itu Allah. Itu namanya keyakinan bahwa yang memberi kita manfaat itu Allah. Yang memberi kita manfaat apapun sampai kenyang. Kenyang itu biasa saja, Pak. Tapi itu manfaat. Tapi kalau kita yakini bahwa yang mengenyangkan makhluk, jatuh hukum ini.
Makanya Nabi mengatakan syirik itu seperti semut hitam, ya, di kegelapan malam di atas batu hitam. Apa itu? Itu riya, Pak. Ya itu kan syirik, syirik kecil, halus. Apa? Mengagumi istri ya boten toh, Pak. Kalau niatnya, masya Allah, istriku itu wantik, masya Allah. Alhamdulillah. Tidak syirik, Pak. Syiriknya di mana? Oke, tadi Bapak Sidin, apa hukumnya seorang sahabat Nabi mengucapkan saya keluar dari agama Muhammad? Ammar bin Yasir ketika disiksa sama Abu Jahal itu mengatakan ibunya Nun Sewu, Sumayyah, ditusuk, maaf, dari kemaluan sampai tembus kepala dengan tombak. Itu Sumayyah. Bapaknya Yasir diikat dengan 4 kuda, tangan 2, kaki 2, terus kudanya dicambuk ke 4 arah, lepas semuanya. Di depan mata kepalanya Ammar bin Yasir, karena Ammar bin Yasir disuruh murtad. Maka Ammar tidak kuat, kemudian mengatakan saya keluar dari agamanya Muhammad sambil nangis. Apakah dia syirik? Kafir? Tidak. Al-Quran turun untuk mengkonfirmasi itu. Tidak kafir. Kenapa? Karena man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa untuk kafir tapi hatinya tetap iman, tidak dihukumi kafir. Maka iman itu ada di mana? Hati. Bukan lisan. Begitu. Kalau kita ngaji syirik itu jauh, Pak. Apa hukumnya syirik nyembah pohon? Itu contoh zaman dulu. Sekarang tidak bisa begitu. Nah, jenengan boleh berbeda pendapat dengan saya, boleh, apa? Asal jenengan kasih argumen. Kalau tadi dengan berobat dengan ponari, itu memang betul. Kalau niatnya minta sama Allah, tidak bisa dihukumi syirik. Saya minta sama Allah. Nah, kok lihat ponari? Ya kan ikhtiar, ke dokter belum sembuh. Kemudian ke dokter sini, saya ikhtiar. Ya betul Pak, tapi sampai minimal tadi itu. Oh, waduh. Kenapa? Secara penelitian tidak ada jalurnya. Ponari itu tidak nyambung. Tapi mintanya tetap sama. Nah ini namanya niat. Namanya maksud, tujuan kita untuk melakukan itu apa. Nah, baik, ada pertanyaan lagi? Ye. Ye. Ya, sugesti itu kan dari dalam diri kita. Sugesti. Kalau saya sakit, cocoknya ke dokter ini. Cocoknya itu karena apa? Cocok karena diagnosanya mungkin bagus. Obatnya juga tepat. Tapi tetap wajib diyakini yang menyembuhkan Allah. Tidak apa-apa, Pak. Tidak jatuh syirik. Yang menjadi jatuh syirik itu adalah kita, pokoknya yang menyembuhkan itu dokter. Yang membuat hilang sakit itu obat. Menghilangkan sakit itu obat, itu jatuh syirik. Jangan nggak pernah dengar begini. Atau kaget atau bagaimana? Kalau kita minum obat dengan keyakinan obat ini ampuh menghilangkan sakit, dengan sendirinya obat itu punya kekuatan, maka kita menganggap ada benda yang bisa menghilangkan sakit tanpa keterlibatan Allah. Jatuh syirik. Menganggap sesuatu selain Allah punya
kekuatan. Ini agak dalam memang Pak, dalam masalah syirik, dalam dengan. Nah, iya, iya. Saya tidak bisa mengatakan syirik kecuali yang bersangkutan yang merasakan. Karena yang dinilai bukan lisan Pak, tapi hati maksudnya. Nah, orang yang baca zikir bismillah bisa jadi sudah meniati dengan hati, bisa jadi. Saya nggak bisa mengatakan orang yang sekedar bismillah itu syirik. Oh, enggak berani saya Pak, enggak berani. Yang tahu syirik enggaknya itu hanya Allah, betul? Allah. Tapi bisa enggak begini Pak? Ada orang minum obat yang dia yakini obat itu menghilangkan sakitnya. Terus dia tambah dengan bismillah. Tapi keyakinannya yang menghilangkan sakit itu obat. Tapi dengan bismillah. Bisa nggak begitu? Bisa. Maka di dalam konteks kajian ini Bapak, bahwa kita ingin kita minum obat bismillah dengan keyakinan yang menghilangkan sakit Allah. Nah, itu baru tidak syirik. Maka sekedar lisan saja tanpa diikuti pemahaman hati belum bisa disebut selamat atau lepas dari bahaya syirik. Begitu. Ya. Dokternya dari rumah untuk ya. Hmm. Kalau dokternya sudah aman Pak, pasiennya yang belum. Lo kan pasiennya datang. Kalau dokternya yang baik, dokter yang sering ngaji di Aroyan misalnya, akan memberikan advice begini, Pak, ini obat, jangan konsumsi. Tapi tetap yang menyembuhkan, nah itu baru dokter beriman itu. Dokter ahli tauhid. Dokter apapun. Mana-mana orangnya. Oh. Loh, betul itu Pak. Jangan diremehkan itu. Jangan diremehkan. Nah, coba. Dokternya non muslim. Betul. Nah, kalau dokternya non muslim, bagaimana hukumnya berobat ke dokter non muslim? Boleh nggak? Ya boleh. Yang penting niatnya bukan minta sembuh sama kan begitu. Nggak apa-apa. Jadi kaki melangkah ke dokter, hati bergantung kepada Allah. Nah, itu poinnya. Nih. Ini agak melebar ini. Mintanya sama apa? Mintanya sama Allah. Tapi lewat bukan enggak untuk kaum ini. Ya, melalui maksudnya ya. Melalui ya, begini. Ini hukumnya aneh ya. Judulnya ini dari judul ini, Pak. Ini judul. Judulnya minta kepada orang yang sudah meninggal. Ya, betul. Maksud saya begini. Saya sampaikan dulu. Ada orang datang ke makamnya orang soleh. Kalau berdoa melalui orang yang sudah meninggal, saya perlu sampaikan ada dua pendapat. Ke orang soleh ya, orang soleh. Saya nggak bahas orang yang nggak soleh.
orang soleh yang meninggal. Pendapat pertama, syirik. Karena orang sudah meninggal. Pendapat kedua, dirinci. Dirinci. Kalau minta ke orang ruhnya orang yang meninggal, minta tolong sama orang yang sudah meninggal, orang soleh. Pendapat pertama itu syirik, sudah jelas. Pendapat kedua, dirinci dulu. Kalau yang kedua ini, saya lebih melihat dalilnya. Melihat dalilnya, dirinci. Saya melihat pendapat yang kedua. Contohnya, kenapa? Ada sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Bilal bin Haris al-Muzani, radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sudah wafat, Pak. Waktu itu di Madinah sedang kena paceklik, tidak turun hujan. Ini ada hadisnya Sahih Bukhari. Kemudian Bilal bin Haris al-Muzani datang ke makam Rasulullah. Ya Rasulullah, istasqili ummatika fa innahum halaku. Ya Rasulullah, berdoalah untuk umatmu karena umatmu kalau enggak turun hujan mati semua. Langsung turun hujan. Ini hadisnya ada Sahih Bukhari. Kalau sahabat Nabi ini minta tolong sama Rasulullah yang sudah meninggal, dihukumi syirik, karena minta sama orang meninggal dihukumi syirik, maka sahabat Nabi ini dihukumi syirik. Apakah berani kita mengatakan seorang sahabat Nabi syirik? Tidak. Maka pendapat kedua yang menurut saya dalilnya lebih kuat, bahwa orang yang minta kepada orang soleh yang meninggal, contohnya Rasulullah itu, mintanya sama Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal. Bisa dipahami nggak nih Pak? Orang ini mintanya sama siapa? Minta sama Allah, cuma melalui makamnya Rasulullah. Ini hadisnya ada, benar ada. Jangan cari aja. Bawa HP, yang keyword. Bilal bin Haris al-Muzani. Jangan cek. Artinya begini Pak. Kalau orang berdoa kepada orang yang meninggal, kalau begini redaksi kalimatnya. Misalnya ke Sunan Ampel ya Pak. Sunan Ampel. Mbah Sunan, saya mau buka usaha. Tolong lariskan usaha saya. Jadi enggak? Sepakat. Maaf, goblok-goblokan aja sudah jelas. Jadi, karena mintanya sama makhluk. Sekarang kalau redaksi kalimatnya begini. Mbah Sunan, tolong doakan sama Allah agar saya buka usaha ini dilancarkan. Mintanya sama siapa? Melalui Mbah Sunan. Syirik apa enggak? Pendapat pertama syirik. Pendapat kedua, belum. Tidak bisa dihukumi. Karena mintanya itu sama Allah. Nah, ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Jenengan harus tahu. Jenengan boleh sepakat, boleh nggak sepakat. Tapi fakta ilmiah itu terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Nah, begitu Pak. Contohnya. Jadi kalau kita, kenapa kok orang-orang ziarah kubur itu ke makam orang-orang soleh seperti itu? Bisa jadi memang tawasul. Tahu tawasul gitu? Perantara. Kenapa nggak langsung sama Allah? Langsung sama Allah bisa, melalui orang itu, orang soleh meninggal juga bisa. Memang ada dua jalur, Pak. Tadi dalilnya, sahabat Nabi. Sahabat Nabi kenapa nggak langsung doa sama Allah minta hujan? Kok minta lewat makamnya Rasulullah? Berarti itu salah satu cara. Nah, silakan, jenengan boleh berbeda, boleh sepakat, boleh enggak. Yang penting ini fakta ilmiah, ini fakta perbedaan ulama, perbedaan pendapat ulama seperti ini. Ya. Artinya apa? Supaya kita tidak gampang mensyirikkan orang yang ziarah kubur. Nah kalau tadi orang itu minta kaya, kemudian ke makamnya Mbah Sunan minta dilariskan dagangannya, mintanya sama siapa? Kalau sama Allah, ya tidak jatuh syirik. Tapi kalau minta sama Mbah Sunan, jatuhnya syirik. Tapi kita sebagai orang beriman harus berhati-hati. Kalau nggak kuat iman, lebih baik jangan begitu.
Nanti nyerempet nanti. Ah, gitu. Ini akhirnya melebar ini, Pak. Pengajian masalahnya, tapi contohnya kemana-mana. Tapi ini semoga menjadi tambahan wawasan kita bahwa syirik itu sangat sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Syirik itu sangat rentan sekali kita melakukan syirik tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Makanya kalau misalnya kita begini Pak, punya keyakinan bahwa seluruh, gini contohnya, contoh gampang. Apa buah yang punya khasiat memberikan obat? Apa contohnya? Buah nanas, betul. Buah nanas bisa enggak merontokkan daging? Melunakkan daging bisa? Bisa. Kalau kita punya keyakinan bahwa nanas ini bisa merontokkan daging dengan sendirinya, kekuatannya dimiliki nanas dengan sendirinya, jatuh hukum syirik. Kenapa? Karena nanas bukan Allah. Allah yang membuat nanas punya khasiat melunakkan daging. Begitu. Maksudnya apa? Bukan Pak, ini masalah hati. Bukan masalah Allah nanas kedawan memang. Bukan itu poinnya. Poinnya ini di sini. Ayo, yang buat kolesterol apa? Yang buat kita orang kena meninggal. Meninggal kenapa Pak? Stroke, jantung. Apakah orang meninggal gara-gara jantungnya? Bukan. Yang mematikan jalurnya. Jantung, stroke. Itu sebenarnya. Orang mati itu jalurnya banyak. Cuma kita meyakini bahwa kalau kita mengatakan, loh Bapak ini meninggal. Meninggal kenapa? Jantung. Apakah kita syirik? Boten. Enggak. Karena kita ngomong itu karena kebiasaan. Kalau kita ngomong, Allah mematikan lewat jantung kedawan. Kejauhan. Dan kepanjangan dan lebay. Tidak usah. Yang penting jelas, bentar. Yang penting hatinya. Hati kita mengatakan Allah yang mematikan orang ini melalui penyakit jantung. Begitu. Yang mana? Oh iya. Apa-apa. Berarti kalau jenengan sudah terikat dengan Allah, semua itu jadi tidak ada. Betul. Jadi Pak Ganjar sudah naik level imannya. Nah, makanya orang beriman kan gitu, Pak. Dapat musibah, tetap ini innalillah. Betul? Dapat nikmat, alhamdulillah. Semuanya Allah, betul. Enggak dapat alhamdulillah, level imannya beda itu. Kalau ada orang dapat musibah kok alhamdulillah, itu level imannya berbeda. Sudah on the high level ya. Monggo, Pak. Terakhir. Oh. Iya, iya. Mohon maaf, Pak. Ini saking ngasihnya pengen nanya. Mohon maaf. Iya, iya. Ini iso aja berarti. Hah? Sudah. Oke. Kalau saya kasih tambah dikit. Kalau sudah isyrok jam 5.10, jenengan tambahkan 18 menit baru boleh sholat. Hah? 18 menit dari isyrok. Kalau sudah enggak apa-apa. Kadang orang itu isyrok langsung sholat. Belum sholat, belum boleh sholat. Karena masih proses naik matahari. Oke? Baik, mohon maaf, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, kita ada dengan doa tamadis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.